Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semua. Oke nih, di sini aku bakal berbagi informasi buat teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya dulu ya. Perkenalkan nama saya Nisha Timatul Azmi. Saya di sini mau berbagi informasi nih buat teman-teman mengenai sebuah materi tentang psikologi komunikasi. Oke nih teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi dari psikologi komunikasi, di sini saya mau ngasih tahu dulu nih, untuk komunikasi adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih di mana bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan dari seorang komunikator terhadap komunikan. Komunikasi itu dapat terjalin dengan efektif karena pesan tersebut memiliki kualitas yang baik dan diterima dengan baik oleh seorang komunikannya. Jadi, pada intinya, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental seseorang. Menurut Roger Ford, pada tahun 2015, komunikasi dapat terjalin dengan efektif apabila kedua belah pihak memiliki dan memenuhi perihal sebagai berikut. Adalah berjumpa antara kedua belah pihak individu. Yang kedua, simpati antara individu satu dengan yang satunya lagi dengan benar, dalam menghargai antar individu secara sungguh-sungguh. Dan yang keempat adalah mendalami keahlian antara individu. Sebuah proses komunikasi terdapat aspek-aspek. Yang pertama adalah sumber. Sumber adalah orang yang menyampaikan pesan itu sendiri. Lalu ada penerima pesan. Lalu ada dampak, adalah perubahan kondisi dari si penerima pesan. Lalu ada umpan balik, yaitu reaksi yang disampaikan dari seorang komunikan kepada komunikator. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan yang terjadi di saat komunikasi itu sendiri terjadi. Yang pertama adalah masalah dari budaya. Budaya yang dimiliki setiap orang yang berbeda-beda dapat menghambat terjadinya komunikasi secara efektif. Oke, baik teman-teman, ini adalah salah satu dari proses terjadinya miskomunikasi antara kedua belah pihak. Bisa dilihat ya dalam sebuah cuplikan film ini adalah pertengkaran antara kedua belah pihak mengenai suatu hal. Dan selanjutnya, di sini terlihat bahwa seorang wanita itu tidak bisa berbicara bahasa luar sehingga terjadinya miskomunikasi antara pihak wanita dengan polisi yang ada di hadapannya. Di sini memperlihatkan bahwa budaya atau cara bahasa seseorang dalam melakukan komunikasi dapat berpengaruh agar terjadinya komunikasi yang lebih efektif. Maka dari itu, latar belakang yang telah kita pahami bersama mengenai bahasa yang digunakan adalah salah satu aspek penting dalam sebuah komunikasi yang efektif. Walaupun bahasa yang digunakan oleh kedua belah pihak memiliki bahasa yang berbeda, yang paling utama adalah kedua belah pihak saling memahami dan mengerti antar bahasa yang digunakan oleh masing-masingnya. Lalu ada mekanika. Mekanika itu sendiri adalah saluran atau alat di mana komunikasi akan terjadi, seperti halnya di saat kita menonton televisi. Di sana ada proses komunikasi karena ada penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Televisi itu terjadi gangguan, itu adalah salah satu menjadi penghambat terjadinya proses komunikasi itu sendiri. Itu terjadi di saat seorang komunikator meragukan komunikan sebagai penerima pesan, dan terjadinya keraguan itu dapat menghambat terjadinya proses komunikasi. Pertama adalah tidak keluar dari konteks. Yang kedua adalah penggunaan kalimat yang sederhana. Maksudnya di sana adalah pesan yang akan disampaikan tidak terlalu bertele-tele, langsung to the point apa yang ingin disampaikan oleh seorang komunikator. Yang ketiga adalah memperhatikan latar belakang komunikan. Maksudnya dari sana adalah kita harus memperhatikan bahasa apa yang akan digunakan di saat terjadinya komunikasi itu sendiri. Adalah memperhatikan bahasa tubuh. Dengan penggunaan bahasa tubuh itu terlihat sekali komunikasi yang baik dapat terjalin, seperti halnya pandangan mata yang kurang bersemangat, menutupi tangan. Itu adalah merupakan salah satu contoh di mana siklus komunikasi dapat terjadi dengan baik. Menurut Dewi pada tahun 2007, komunikasi yang efektif dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah komunikator yang dapat dipercaya dan menarik. Yang kedua adalah kapasitas pesan yang disampaikan dan dapat menimbulkan reaksi. Dan yang ketiga adalah kapasitas komunikan yang dapat menerima pesan dengan baik. Yang terdapat dalam sebuah komunikasi efektif ada 7 bagian yang disebut dengan the 7 communication. Yang satu adalah kredibilitas, kedua konteks, dan yang ketiga konten. Lalu yang keempat adalah kontinuitas dan keefektifan, kelima saluran, keenam kejelasan, dan yang terakhir adalah kapabilitas halayak.
Penyampaian pesan yang efektif memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah berarti atau makna, yang kedua adalah gambar yang digunakan untuk menyampaikan sebuah kepentingan, yang ketiga adalah struktur atau asosiasi pesan. Psikologi komunikasi dapat berpengaruh dalam komunikasi yang efektif yang diperlukan dalam mengembangkan diri dengan lingkungan sekitar. Jadi, psikologi komunikasi sangatlah penting dipelajari seseorang untuk bersosialisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.